البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang siapa itu Nabi yang pertama. Demikian pula berapa jumlah para rasul. Siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Berapa jumlah semua rasul-rasul Allah? 315. Dalam jumlah yang banyak. Dalilnya hadis siapa? Indahnya Ridwan, yang menunjukkan jumlah para rasul itu 315. Hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibnu Hibban dan yang lain. Baik. Dan kemarin juga telah kita bahas tentang wafatnya Nabi Allah Adam. Dalam asar siapa? Ahmad Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik. Di mana malaikat datang kepada beliau untuk mencabut roh beliau. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man huwa akhirul anbiya? Siapa itu akhir dari para nabi? Wal jawab, akhirul anbiya'i huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak boleh seorang muslim tidak mengetahuinya, baik dari yang kecil apalagi yang besar. Semuanya harus benar-benar telah meyakini hal tersebut. Yang belakang anak-anak duduk, belajar duduk berpisah. Nah, bisa sini mencari siapa itu? Kalau sini. Baik. Pegang buku, menulis, ada yang bisa mendengarkan, belajar mendengarkan. Baik, belajar, berkonsentrasi mendengar. Siapa itu akhir dari para nabi? Wal jawab, akhirul anbiya'i huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sudah tahu, tapi sekarang dalilnya apa? Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin,
penutup para nabi. Ayat ini akhwani fillah di awal surat Al-Ahzab di ayat yang ke-40. Baik, berhubungan dengan kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengambil anak angkat, yaitu siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal ini juga dikisahkan di awal-awal surat. Nah, kemudian ditegaskan kembali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Dalam artian bukan hanya sekadar bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, alhamdulillah. Nah, tatkala kenabian adalah suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak bisa dicapai dengan nasab, tidak boleh bisa dicapai dengan pencarian, tidak. Mungkin di antara hikmahnya alhamdulillah dari putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang hidup sampai besar. Nah, untuk menutup celah-celah dari dari orang-orang yang menyimpang, sehingga memunculkan penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai Rasul dan seterusnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan seorang putra pun. Dan bahkan putri yang beliau tinggal setelah wafatnya berapa? Beliau memiliki beberapa putri, tapi yang hidup sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu pun dalam jarak sekitar 6 bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ikut meninggal. Siapa? Fatimah bintu Muhammad. Itu saja. Adapun putri-putri yang lain alhamdulillah telah meninggal sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walillahil hikmatul balighah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung pada semua ketetapan-ketetapannya. Syahidnya di sini walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Qala wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah dulu Bani Israil diatur oleh para nabi, tasusuhum dari siasat, yaitu mengatur, mengurusi urusan mereka. Baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, membimbing mereka. Jadi Bani Israil yang menjadi pemimpin mereka, yang mengatur mereka dulu adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Maka kapan saja meninggal seorang nabi, kemudian dapat disusul oleh nabi berikutnya. Sehingga nabi dari kalangan Bani Israil banyak. Dan yang terakhir nabi dari kalangan Bani Israil yang diutus siapa? Siapa? Indah Rukasha. Yakub. Yakub itu pertama kali dia itu Israilnya. Yakub itu Israil. Bani Israil itu anak keturunan Nabiullah Yakub. Isa alaihi salam.
Tapi yang terakhir, Nabi Bani Israel yang terakhir siapa Abdullah? Nabi Isa alaihissalam. Baik. Nah, tinggal. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap meninggal nabi diganti oleh nabi berikutnya. Demikian Bani Israel keadaannya. Sehingga ini umat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan banyak pemuliaan. Tapi banyak dari mereka yang membangkang. Banyak dari mereka yang membangkang. Baik. Dikenal mereka dengan apa? Dengan pembangkangan. Bahkan Nabi Bani Israel yang paling mulia, Musa alaihi salam, mendapatkan gangguan yang sangat banyak dari kaumnya. Baik. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan gangguan dari sebagian umat beliau, mengingat apa? Mengingat Nabi Musa alaihi salam. Bahwasanya apa yang beliau rasakan dari gangguan dalam dakwah, itu masih ringan dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Baik, semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia telah diganggu, baik, disakiti oleh kaumnya dengan hal yang lebih parah dari, lebih banyak dari ini, dan beliau bersabar. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Nah, kalimat terakhir ini yang menjadi dalil bahwasanya tidak ada nabi tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, indak ya Wahyu, perhatikan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Berarti seorang bisa saja mengaku yang ditiadakan oleh nabi adalah tidak ada nabi. Sekarang kalau rasul bagaimana? Seorang datang mengaku sebagai rasul. Bukankah ayat mengatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi? Kemudian hadis dikatakan di sana la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Berarti kalau rasul bisa saja muncul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjawabnya? Jadi lafaz ini, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ini memutus ikhwanifillah dari pengakuan-pengakuan yang muncul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa saja yang muncul serta sebagai nabi, maka dia berarti nabi palsu. Nah, yang batil, yang wajib kita ingkari, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula secara otomatis tidak akan ada rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap rasul mesti nabi. Sehingga ketika para nabi ditutup, tidak akan mungkin di sana ada rasul yang diutus lagi. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan poin yang ke-187. Ma makna khatamin nabiyyin? Apa makna dari khatamun nabiyyin dalam ayat? Baik. Wal jawab maknahu akhiruhum. Nah, yang makna dari khatamun nabiyyin adalah akhiruhum, akhir dari para nabi. Berarti yang namanya akhir tidak ada lagi setelahnya.
Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Sama dalilnya dengan hadis sebelumnya atau pada poin sebelumnya, bahwasanya Bani Israel dulu yang mengatur mereka, yang memimpin mereka adalah para anbiya. Sehingga sebenarnya akhwanillah, mereka kalau tunduk patuh, mereka akan menjadi umat yang terbaik. Karena para nabi yang memimpin. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Syahidnya wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Inilah makna khatamun nabiyyin, bahwasanya beliau akhir dari para nabi. Dan sungguh alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah takdirkan kita menjadi umat dari Nabi akhir zaman ini, umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan kekhususan dari umat-umat sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Nahnu awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Wa awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini umat terakhir, tapi yang dikedepankan, diawalkan pada hari kiamat kelak. Ini salah satu kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat terakhir, tapi apa? Diberi kekhususan di hari kiamat, mereka paling dikedepankan dari umat-umat sebelumnya. Dari sisi hisab, mereka pertama kali. Jadi urutan yang dihisab pertama kali adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan keputusan. Kemudian awwalu man yadkhulul jannah, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dari umat-umat para anbiya. Tentunya setelah para anbiya wa rasul, kemudian baru umat-umatnya. Umat yang pertama kali alhamdulillah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini juga diberi kekhususan yang banyak. Amalan-amalan mereka sedikit alhamdulillah, tapi diberi keutamaan yang besar. Bahkan diberi kemudahan dari sisi taubat. Dulu Bani Israel alhamdulillah, di antara syarat mereka kalau bertobat, di antara bentuk taubatnya adalah dengan membunuh diri. Kemudian juga ketika kulit terkena najis, terkena kencing, atau pakaian terkena kencing, cara mensucikannya adalah dengan disobek. Pakaian disobek, kalau kulit dikerok pakai pisau. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keringanan. Diberi keringanan yang banyak. Maka banyak-banyak bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Karena sungguh ini kemuliaan yang besar, menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling utama, yang wajib kita cintai dan wajib kita bela dan wajib kita teladani. Pada semua apa-apa yang beliau datang dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang Rasulullah datang kepada kalian dengannya, maka ambillah. Perhatikan ya khalifillah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ataakumur rasul." Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, kita diperintahkan untuk mengambilnya. Jadi semua yang menjadi metode hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah, ketika kita berinteraksi dengan manusia, maupun dalam beradab,
Nah, seorang berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Khaira ummah, umat Nabi kita Muhammad. Tidak ada umat-umat terdahulu yang dikatakan khaira ummah, tapi umat Muhammad dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Dan yang terdepannya adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Sehingga siapa saja yang mencontoh jalan para sahabat fillah, maka mereka akan mendapatkan predikat ini, mendapatkan predikat sebaik-baik umat. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.